Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1576 sampai tahun 1580. Maafkan dan lupakan masa lalu. Sebenarnya, rencana awal Tian Yuxiao tidak salah. Ia ingin menemukan cara untuk membawa kembali murid-murid petani yang terjebak di alam dewa. Orang-orang ini pasti akan setia kepadanya, dan kemudian ia bisa melawan Cao Nianzhu lagi untuk merebut kembali klan petani. Bisa dibilang dia pintar, tetapi dia tidak mempertimbangkan bagaimana perasaan Gu Chen jika dia mengikutinya tanpa ada perbaikan dalam hubungannya dengan Gu Chen. Tapi bisa juga dibilang dia bodoh, karena dia jelas mengerti bahwa hanya dengan mengikuti Gu Chen dia bisa berhasil mencapai alam dewa. Kau punya dua pilihan sekarang. Gu Chen dengan tenang mengangkat dua jarinya, pergi dari sini dan kembali ke tempat asalmu. Mustahil. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah menyerah. Apa gunanya hidupku jika aku tidak merebut kembali klan petani? Tian Yuxiao langsung berseru. Kalau begitu kau punya pilihan kedua. Pilihan apa? Panggil aku kakak senior dan ikuti rencanaku. Mungkin tak seorang pun menyadari senyum tipis yang tersungging di bibir Tian Yuxiao. Sebenarnya, ia tidak datang dari klan petani ke Gunung Changbai, melainkan dari Jiangsu. Setelah secara tidak sengaja memahami kitab Raja Obat, ia segera pergi ke Jiangsu sendirian untuk menemui gurunya, Chang Yunsan. Hubungan mereka membaik, tetapi Chang Yunsan hanya punya satu permintaan, agar Tian Yuxiao pergi ke Gunung Changbai untuk membantu Gu Chen. Ada fenomena langit yang tidak biasa. Dalam pertempuran ini, ras dewa pasti akan kalah. Tian Yuxiao sekarang benar-benar terisolasi dan tak berdaya. Kembali ke klan petani jelas mustahil. Jika Cao Nianzhu tahu dia masih hidup, dia mungkin akan mengirim semua ahli dari 6 aula untuk memburunya. Beberapa orang mungkin bertanya, bagaimana mungkin seorang wanita menghancurkan klan petani, yang telah berdiri selama 1000 tahun, hanya dalam beberapa tahun? Apa cara terbaik untuk mengendalikan sebuah organisasi? Ekonomi. Jika Anda mengendalikan jalur kehidupan ekonomi, Anda mengendalikan seluruh organisasi. Bahkan jika beberapa orang menentang Anda, jika Anda memotong sumber daya ekonomi mereka, bawahan mereka pada akhirnya akan memberontak. Selama bertahun-tahun, Cao Nianzhu tidak melakukan apapun selain memegang teguh semua aset klan petani, itulah sebabnya 6 aula sekarang sepenuhnya patuh padanya. Klan petani telah kehilangan pemimpinnya. Sejak kematian pemimpin heroik, 6 aula telah bertindak secara independen, memberi Cao Nianzhu kesempatan. Jika Tian Yuxiao benar-benar ingin merebut kembali apa yang menjadi haknya, satu-satunya yang bisa ia andalkan adalah Gu Chen. Semua orang mengira Tian Yuxiao terlalu sombong untuk tunduk, tetapi yang mengejutkan mereka. Kakak senior, terimalah penghormatanku. Tian Yuxiao langsung berlutut dengan satu kaki, membuat semua orang membelalak tak percaya. Pria ini sebelumnya sangat arogan. Arogansinya tak kalah dari Gu Chen dan Ji Sixuan, dan sekarang ia dengan sukarela berlutut dan memanggilnya kakak senior. Apa aku tidak salah dengar? Gu Chen menggaruk telinganya dan menatapnya dengan heran. Secara logika, seharusnya tidak seperti ini. Tian Yuxiao dulunya adalah pewaris keluarga petani. Bahkan jika ia sekarang putus asa, ia tidak tampak seperti tipe orang yang mudah kehilangan integritasnya. Bahkan jika Gu Chen benar-benar putus asa, ia tak akan pernah kalah mengesankan dari sebelumnya. Tian Yuxiao kemudian mengeluarkan 2 pil dari sakunya, dia memintaku untuk memberikan ini padamu. Dia. Gu Chen mengambil pil-pil itu dan meliriknya. Ternyata itu adalah 2 pil 10.000 roh. Ia pernah meminum pil 10.000 roh ini sebelumnya, dan dilihat dari kualitasnya, pil-pil itu pasti buatan Chang Yunsan. Anda datang dari Jiangsu. Pria tua itu bilang dia hanya punya satu pil 10.000 roh, dan pil ini membutuhkan seluruh hidupnya untuk disempurnakan. Sekarang, Tian Yuxiao telah membawa 2. Tian Yuxiao menceritakan keseluruhan cerita dan menjelaskan bagaimana catatan Raja Obat muncul begitu saja. Jika Tian Yuxiao disertakan, maka 6 dari 8 teknik tertinggi kini telah muncul. Dan ke-6 orang ini telah berakhir di kubu Gu Chen karena suatu takdir. Banyak dari mereka mungkin pernah menjadi lawan sebelumnya, tetapi mereka akhirnya menjadi teman setelah bertarung satu sama lain. Mereka tidak bisa benar-benar disebut teman, tetapi setidaknya hubungan mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya. Catatan Raja Obat, apakah kau selama ini memilikinya? Gu Chen menatap dengan kaget. Seperti yang disebutkan sebelumnya, masing-masing dari 8 teknik tertinggi memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Beberapa unggul dalam menyerang, beberapa dalam bertahan, dan beberapa dapat melakukan keduanya. Teknik transmisi Raja Obat jelas merupakan teknik bertahan. Ia dapat memperkuat meridian dan fisik seseorang, meregenerasi lengan yang terputus, dan menyembuhkan banyak orang dalam rentang waktu tertentu. Jika terjadi pertarungan sungguhan, Tian Yuxiao dapat menyembuhkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya secara signifikan. Meskipun roh tangan kiri Zuo Sandu juga memiliki efek serupa, ia hanya menargetkan individu.
Transmisi Raja Obat dapat menyembuhkan semua orang dalam waktu singkat. Jika harus dijelaskan, transmisi Raja Obat lebih mirip dengan fungsi Kei Wenji dalam King of Glory. Terlebih lagi, teknik ini tidak hanya untuk menyembuhkan luka. 7 pedang ulat sutra surgawi dan teknik pedang bintang 7 yang berasal dari transmisi Raja Obat adalah teknik pamungkas dari duo lembah hantu. Yang tidak diduga Gu Chen adalah Tian Yuxiao baru-baru ini mengejar gurunya dan melakukan tindakan keji seperti itu. Bagaimana mungkin Chang Yunsan memaafkannya begitu mudah? Orang tua itu mengirimmu ke sini untuk mencariku. Tanya Gu Chen, menyipitkan mata curiga. Guru dan muridnya berselisih begitu lama, dan sekarang mereka berbaikan dalam semalam. Tian. Yuxiao mengangguk, syarat guru untuk memaafkanku adalah aku datang ke Gunung Changbai untuk membantumu. Dia berkata hanya dengan upaya gabungan dari Sekte Lembah Hantu, masalah ini dapat diselesaikan. 7 pedang ulat sutra surgawinya ditambah kitab Raja Obat, teknik pedang 7 bintang Gu Chen ditambah teknik Qianlong, 2 pedang gabungan itu tak tertandingi di dunia. Kemenangan Chang Yunsan adalah kemenangan yang menentukan dari jauh, seorang ahli strategi yang ulung. Apakah kau yakin tidak akan menusukku dari belakang? Bisakah aku mempercayakan punggungku padamu? Kata Gu Chen lembut, menyilangkan tangan. Tian Yuxiao mengangkat bahu, kau boleh memilih untuk tidak mempercayaiku, tetapi kau tidak punya pilihan. Aku sudah di sini, kau tidak bisa mengharapkanku kembali sekarang, kan? 6 dari 8 teknik tertinggi telah muncul di dunia. Sepertinya klan dewa akan hancur. Gumam Ji Sixuan dalam hati. Alasan keberadaan 8 teknik tertinggi mungkin untuk menghambat perkembangan klan dewa. Orang yang bertanggung jawab atas Gunung Changbai hanyalah salah satu dari 8 dewa tertinggi. 6 teknik tertinggi untuk menghancurkan satu dewa tertinggi mungkin akan berhasil. Meskipun Gu Chen masih sedikit khawatir tentang Tian Yuxiao, mereka sudah sejauh ini, dan tidak ada jalan keluar. Tuan Muda Gu, saya telah banyak menyinggung Anda di masa lalu. Karena kita semua di sini di pihak yang sama untuk tujuan yang sama, saya harap Anda dapat memaafkan dan melupakan masa lalu. Kata Tian Yuxiao, mengulurkan tangannya kepadanya. Baiklah. Jika kita bisa keluar dari sini hidup-hidup kali ini, kita akan minum sampai kita kelelahan. Anda harus menepati janji Anda. Pasti. Karena Gu Chen telah mengatakannya, semua orang pada dasarnya menerima keberadaan Tian Yuxiao. Dia dan Ji Sixuan bertanggung jawab untuk berjaga di luar tenda pada paruh kedua malam. Dulu ketika keduanya berada di rumah pertanian Gunung Kilian, mereka bertarung dengan sengit, masing-masing ingin membunuh satu sama lain. Siapa yang bisa membayangkan bahwa tak lama kemudian, keduanya akan dapat berdiri dengan damai di pihak yang sama. Di dalam tenda, Lan Wancheng berbaring di samping Gu Chen dan bergumam pelan, Kakak Chen, sungguh canggung meninggalkan mereka berdua di luar. Kalau sekarang tidak canggung, nanti canggungnya akan datang. Mereka mungkin tidak pernah menyangka suatu hari mereka akan berada di pihak yang sama. Kata Gu Chen bercanda, tangannya di belakang kepala. Gu Chen sekarang memiliki 6 dari 8 teknik tertinggi, kekuatan yang sungguh tangguh. Jika dia bisa melenyapkan klan Dewa Gunung Changbai kali ini, reputasinya di dunia bela diri akan tak tertandingi. Sekalipun klan Dewa Gunung Changbai hilang, rencana mereka untuk menghancurkan dunia tak akan berhenti. Di kerajaan Xia sendiri, Gunung Changbai mungkin satu-satunya tempat uji coba. Dari 8 dewa tertinggi, hanya satu yang muncul sejauh ini. Kali ini, Gu Chen dan kelompoknya memilih untuk mengambil inisiatif alih-alih menunggu untuk dibunuh, dengan tujuan mengejutkan klan dewa. Manusia, yang sebelumnya tertindas di lapisan bawah masyarakat, suatu hari benar-benar memberontak. Bahkan Dewa Keadilan Tertinggi, Zhao Liang, mungkin tidak menduga hal ini, dan kalaupun menduga, ia mungkin tidak menganggap serius Gu Chen dan kelompoknya. Sementara itu, di sisi lain gunung yang tertutup salju, terdapat sebuah istana yang dibangun di dalamnya. Di dalam istana yang megah, Xie Sun dan keempat leluhur mayat dari Sekte Penggerak Mayat sedang berlutut di aula utama. Melalui tabir ungu tipis, orang dapat melihat sosok-sosok yang bergoyang dan mendengar tangisan memilukan seorang wanita. Jeritan memilukan wanita itu berlangsung lebih dari 1 jam sebelum akhirnya berakhir dengan napas terakhirnya. Kemudian, sesosok melambaikan tangannya di aula utama. Dan 2 petugas dengan cepat membawa keluar mayat seorang wanita yang terbungkus tikar jerami. Sekelompok orang tak berguna. Cara kalian menangani semuanya sungguh memalukan. Seorang pria dengan tinggi sekitar 2 meter turun dari aula, terbungkus handuk putih, bertelanjang kaki di lantai berlapis emas. Xie Sun tidak hanya berlutut di lantai tetapi juga bersujud, tubuhnya menekan ke titik terendah, menurut informasi, gerbang perunggu telah terbuka, mereka. Kemungkinan besar mereka telah masuk. Memangnya kenapa kalau mereka sudah masuk? Di mana orang tidak bisa dikuburkan? Jika mereka bersikeras mati di sini, biarlah. Biksu botak itu mencibir. Pria ini memiliki tato hitam di kepalanya dan mengenakan kalung yang terbuat dari tulang manusia di lehernya. Sosok seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi dewa seperti yang digambarkan di televisi? Dia benar-benar iblis dari neraka, monster yang melahap orang tanpa memuntahkan tulangnya.
Anak itu sudah mengumpulkan beberapa penerus 8 teknik tertinggi di sekelilingnya, dan mereka sedang naik daun sekarang. Haruskah kita? Xie Sun bertanya ragu-ragu dengan suara rendah. Bang! Zhao Wuliang muncul di depan Xie Sun dalam sekejap mata, menendangnya beberapa meter jauhnya. Sekelompok Jiang Ye yang berlutut di dekatnya masih bersukacita dan tertawa terbahak-bahak. Idiot! Omong kosong macam apa 8 teknik luar biasa ini? Semuanya sampah. Sekumpulan semut, apa yang bisa mereka lakukan? Zhao Wuliang, dengan tangan di belakang punggungnya, berkata dengan dingin, aku bisa membunuh mereka dengan jentikan jariku. Xie Sun ditendang beberapa meter jauhnya dan berlutut di lantai kesakitan, aku tahu. Aku tidak ingin mereka datang ke sini dan mengganggu istirahatku. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertarung, dan aku tidak ingin membuang energiku pada beberapa semut itu. Zhao Wuliang perlahan berbalik dan berkata dengan suara berat, juga, mengapa klan petani belum mengirim siapapun? Untuk memulai rencana pemusnahan dunia, kita membutuhkan darah kehidupan lebih dari 100 orang setiap hari agar tetap berjalan. Katakan pada klan petani untuk segera mengirim orang. Sebenarnya, terdapat sebuah proyek besar di bawah gunung salju, dan semua orang yang dikirim dari klan petani menggali siang dan malam di bawah tanah. Lebih jauh lagi, di bawah tanah terdapat sistem mekanis yang sangat besar dan dirancang dengan rumit. Mekanisme ini disediakan khusus oleh keluarga Gongsu. Roda gigi dipasang di pusat gunung, dan setelah rencana tersebut dilaksanakan, semua muara Tianqi, danau surgawi, gunung Changbai akan diaktifkan terlebih dahulu. Semua gunung berapi aktif di pegunungan Qilian akan meletus karena pengoperasian proyek bawah tanah ini. Namun, rencana ini memiliki prasyarat, sejumlah besar orang harus mati setiap hari di bawah struktur bawah tanah, sumber kehidupan mereka digunakan untuk memastikan berfungsinya roda gigi raksasa ini dengan baik. Itulah sebabnya, meskipun banyak orang yang telah dikirim klan petani ke klan dewa selama bertahun-tahun, tidak seorang pun yang kembali. Keluarga Gongsu mencapai puncaknya pada masa dinasti Qin, keterampilan mekanik mereka menyaingi aliran Mohis. Kedua keluarga ini mencapai puncak seni mekanik pada masa dinasti Qin, persaingan mereka semakin sengit hingga mencapai titik persaingan sengit untuk supremasi. Mungkin ada yang bertanya, bukankah seharusnya orang-orang paling terampil dalam seni mekanik sepanjang sejarah berasal dari garis keturunan Luban? Berikut penjelasan. Singkatnya, nama keluarga Luban adalah Gongsu, nama pemberiannya adalah Ban, dan kebetulan ia lahir di negara bagian Lu, sehingga ia diberi nama Luban. Itulah mengapa seni mekanik keluarga Gongsu dapat berkembang pesat selama dinasti Qin. Alasan utamanya adalah karena mereka memperoleh kitab Luban peninggalan Luban. Itu mencatat bahwa Luban memang meninggalkan sebuah buku berjudul Luban Su. Separuh pertama buku ini menggambarkan tingkat keterampilan mekanik yang hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Seberapa mengerikan? Pesawat terbang adalah penemuan yang relatif baru, usianya baru sekitar 1 abad, tetapi lebih dari 2000 tahun yang lalu, Luban telah membangunnya, yang seluruhnya terbuat dari kayu menggunakan sambungan mortise dan tenon. Lebih lanjut, keterampilan mekaniknya memungkinkan burung yang terbuat dari kayu dan besi untuk terbang sejauh 1000 mil sehari dan 800 mil di malam hari. Bahkan terdapat sistem keterampilan mekanik yang lengkap yang terpasang di pegunungan, dan di lokasi makam leluhur keluarga Gongsu, mereka menggunakan mekanisme yang terpasang di dalam gunung, memastikan kematian bagi siapapun yang memasukinya. Keterampilan mekanik keluarga Gongsu disebut, keterampilan mekanik dominan, yang sangat mematikan, sementara keterampilan mekanik keluarga Mo disebut, keterampilan mekanik cinta universal dan non-agresi, yang lebih ditujukan untuk pertahanan dan penggunaan oleh rakyat. Pada zaman dahulu, seni mekanik keluarga Gongsu berfokus pada pembuatan senjata perang, sementara seni mekanik keluarga Mo lebih berfokus pada kemudahan bercocok tanam dan mengalirkan air. Itulah salah satu alasan mengapa para dewa memilih untuk memenangkan hati keluarga Gongsu, alih-alih keluarga Mo. Hanya dalam beberapa tahun, klan petani telah mengangkut puluhan ribu orang. Bahkan dengan klaim 300.000 pengikut, jumlah pria sehat di klan petani sudah semakin berkurang. Aku sudah mengirim orang untuk mendesak mereka, tetapi tingkat kelahiran klan petani sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sangat sulit untuk mengumpulkan begitu banyak pria sehat. Xie Sun melanjutkan, masih kesakitan, setengah berlutut di lantai, memegangi perutnya, dan berkata dengan lembut. Namun Zhao Wuliang mendengus dingin, jika kau tidak bisa mengumpulkan cukup banyak orang, kau bisa terjun sendiri untuk menambah jumlahnya. Setelah mengatakan itu, Zhao Wuliang berbalik dan berjalan menuju bagian belakang istana, tetapi ketika sampai di kursi, ia tiba-tiba berhenti. Baiklah. Suruh Cao Nianzu mencari beberapa wanita. Aku sedang mengembangkan keterampilan dewa dan perlu menyeimbangkan yin dan yang. Jika dia membuat alasan, biarkan dia datang menemuiku sendiri. Dilihat dari bentuk istana ini, Zhao Wuliang telah sepenuhnya mengubah tempat ini menjadi istana pribadinya sendiri. Sama sekali mengabaikan para petani dan wanita yang meninggal saat terlibat dalam harmoni yin yang dengannya. Mungkin di mata dewa yang tinggi dan perkasa ini, mereka tidak lebih dari hewan yang bisa berbicara. Mereka ada di dunia ini karena perlindungan dan belas kasihan para dewa, yang juga merupakan alasan mengapa Zhao Wuliang begitu sombong dan mendominasi.
Dalam pandangan dunianya, orang-orang dilindungi oleh para dewa, jadi apa masalahnya membunuh mereka? Itu seperti memelihara sekawanan ayam. Apakah Anda akan meneteskan air mata karena membunuh 2 ekor ayam saat tahun baru? Setelah Zhao Huliang menghilang, Xie Sun perlahan berdiri dari lantai, masih kesakitan. Hehe, Tuan Muda Xie, apa kau baik-baik saja? Kata Jiang Ye dengan seringai licik. Hou Qing juga tersenyum dan melihat ke depan, tendangan dari dewa tertinggi itu luar biasa kuat. Orang biasa mungkin akan terpisah jiwanya dari tubuhnya jika terkena tendangan itu. Itu benar. Saat itu, seorang kaisar ditendang sampai mati di tempat. Bahkan si brengsek Jisixuan itu harus memulihkan diri selama 3 hari setelah ditendang. Tuan Muda Xie, kau seharusnya baik-baik saja, kan? Yinggou juga bercanda. Xie Sun menahan rasa sakit dan perlahan berdiri, menatap kelompok itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan berkata, kirim semua anak buahmu. Jika mereka tidak bisa menghentikan orang itu datang ke sini, aku pasti akan membunuh beberapa dari kalian sebelum aku mati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Gu Chen membuka tenda, berjalan keluar, dan meregangkan badan. Dia tidur cukup nyenyak tadi malam. Dengan 2 penjaga di luar, bagaimana mungkin dia tidak tidur nyenyak? Keluar dari tenda, Gu Chen melihat Jisixuan dan Tian Yuxiao bersandar di tunggul pohon, satu di setiap sisi. Ia melirik mereka dan tak bisa menahan tawa. Apakah mereka berdua duduk seperti itu semalaman tanpa bicara? Ayo sarapan. Saat ini, Zuo Sandu muncul dari balik tenda, membawa beberapa barang yang tampak seperti kentang di sakunya dan liking. Apa ini? Ubi jalar. Kelihatannya tidak. Bagaimana mungkin ada ubi jalar di gunung salju ini? Tanya Lan Wancheng bingung. Ia menggelengkan kepalanya sedikit. Liking mengikutinya dari belakang, mengeluarkan sesuatu dari pakaiannya, aku tidak tahu namanya, tapi renyah, seperti buah. Itu namanya buah peri merah. Rasanya seperti buah peri yang dijual di Teluk Dunia di luar, dan ada beberapa biji di dalamnya, semuanya bisa dimakan. Kata Jisixuan lirih saat melihat ini. Mereka duduk bersama, makan, lalu melanjutkan merencanakan rute mereka. Tujuannya adalah menemukan rute cepat ke tujuan mereka tanpa terdeteksi, tetapi Jisixuan mengatakan bahwa area di sekitarnya cukup terbuka dan tidak ada penghalang. Oleh karena itu, dari udara, lokasi mereka mudah diketahui. Bukankah ada rute yang lebih kecil kemungkinannya untuk ditemukan? Tanya Zuo Sandu cemas. Jisixuan menggelengkan kepalanya sedikit, setelah melewati 2 bukit lagi, kita hampir sampai. Lurus dan melewati gunung di belakang kita adalah rute terpendek. Jika kau bersikeras mengambil jalan memutar, kau seharusnya bisa sampai di sana lusa. Lurus. Besok. Gu Chen, sambil makan, menandai sebuah titik di tanah dengan tongkat bambu. Ayo kita ke sana. Kalau kita ketahuan, biarlah. Kurasa mereka mungkin sudah menyadarinya. Pintu perunggu itu terbuka, mereka tidak mungkin tidak tahu. Lan Wancheng berbisik dari samping, tapi terus lurus ke depan terlalu berisiko bagi kita. Bagaimana kalau kita belum sampai di sana, dan pah, omong kosong. Liking menutup mulutnya, makanlah, jangan banyak bicara, terima kasih. Setelah sarapan, Meria mulai bersiap untuk perjalanan hari ini. Cuaca di sini sangat keras, jauh lebih buruk daripada di Gunung Changbai di luar. Angin kencang mengamuk, menerbangkan kepingan salju di mana-mana. Terlebih lagi, langit tetap mendung. Saat mereka melanjutkan pendakian, mereka sering menemui longsoran salju. Namun, Gu Chen cukup cerdik. Melihat sepetak pohon mati di depan, ia pun naik untuk mengumpulkan beberapa batang kayu, memilih 2 batang kayu yang permukaannya relatif luas, lalu mengikatnya di kakinya. Karena mereka berada di pegunungan bersalju, bermain ski adalah langkah penting, kan? Ya, Gu Chen. Meluncur masuk dan berlari cepat, seperti memakai sepatu roda atau bermain skateboard di tanah datar. Sungguh efisien. Kelompok itu, semuanya dengan dahan terikat di kaki mereka, mulai meluncur di salju. Namun tiba-tiba, langit menjadi sangat gelap. Sebelumnya, meskipun mendung, terasa lebih seperti awan gelap yang menghalangi matahari, tetapi sekarang tiba-tiba terasa seperti malam. Aneh. Sudah mulai gelap. Tanya Lan Wancheng curiga. Namun ketika ia mendongak, ia melihat seekor burung besar mengepakkan sayapnya dan menukik ke arah mereka. Target pertamanya adalah Lan Wancheng. Ia benar-benar tercengang dan tidak punya waktu untuk bereaksi atau menghindar. Awas! Gu Chen, yang meluncur di depan, berbalik dan berseru kaget. Lan Wancheng sudah gemetar ketakutan. Li Qing mengumpulkan kekuatannya di tangan kanannya dan melancarkan pukulan. Salju di tanah dengan cepat berkumpul menjadi kepalan besar dan melemparkannya dengan bunyi gedebuk. Salju dan air itu sama. Dimanapun ada elemen air, disitulah sumber airnya. Tangan raksasa yang terbuat dari salju itu langsung melemparkan burung raksasa itu beberapa meter jauhnya. Namun pada saat ini, ratusan burung raksasa muncul di langit dan terbang menuju tempat ini dalam kawanan besar.
Kepakan sayap mereka yang besar menghalangi satu-satunya cahaya, sehingga sulit untuk membedakan apakah itu siang atau malam. Mereka terbang di atas, menghalangi matahari. Lebar sayap seekor burung setidaknya 2 meter, menunjukkan betapa besarnya burung itu. Itu burung nasar pemakan daging manusia. Seru Ji Sixuan. Kemudian, ia menghunus pedangnya dan menebas salah satu burung raksasa yang terbang masuk, membunuhnya seketika. Namun, karena jumlah mereka begitu banyak, rasanya mustahil untuk membunuh mereka semua. Lari. Jangan sampai terlibat perkelahian. Seru Gu Chen langsung, lari sambil bertarung, cari tempat sembunyi. Sangat penting untuk tidak menunjukkan semua kemampuan mereka sekarang kepada burung-burung nasar ini. Bisa jadi ini hanya sinyal dari seseorang yang sedang menguji kemampuan kita. Itu sebabnya. Gu Chen menyuruh semua orang untuk lari secepat mungkin dan tidak menunjukkan kekuatan penuh mereka saat ini. Lagi pula, membuang-buang energi kita untuk sekawanan burung jelas tidak sepadan. Larilah kalau bisa. Kalau memang tidak bisa kabur, kita yang akan menghadapinya. Mereka berlari ke depan, menggunakan tongkat kayu yang diikatkan di kaki mereka untuk meluncur, tetapi semua burung besar menukik ke bawah, dan satu sayap saja dapat menjatuhkan mereka ke tanah. Li King, berada di barisan paling belakang, kemampuannya yang paling mahir di atas es dan salju. Untuk menghindari terungkapnya kemampuan penuh semua orang, hanya satu orang yang dapat dipilih untuk melindungi yang lain saat mereka terus maju. Dia melambaikan tangannya, dan dinding es langsung terbentuk di tanah. Bang! Selusin burung nasar menabrak dinding es secara berurutan. Kemudian Li King menggenggam tangannya, dan semua kepingan salju di tanah terbang ke udara, perlahan-lahan mengembun menjadi bila es. Wus! Suara siulan tajam merobek langit, dan ribuan bila es menembus jantung ratusan burung nasar. Gu Chen berbalik dan melihat pemandangan di depannya, lalu tak kuasa menahan tawa mengejek, Xiao King, kau benar-benar berhasil. Aku berharap bisa bersenang-senang. Lain kali aku akan lebih berhati-hati. Li King menggaruk kepalanya dan terkekeh. Ia menggali lempengan es dari tanah dan menginjaknya, meluncur jauh lebih cepat daripada Gu Chen dan yang lainnya. Di pegunungan terdekat, Xie Sun dan 4 leluhur mayat dari Sekte Penggerak Mayat telah menyaksikan seluruh pemandangan itu. 9 transformasi naga ilahi, kekuatannya begitu hebat. Xie Sun bergumam pelan, sudah waktunya kita bergerak. Kemudian, ia bersiul, dan tanah di sekitar mereka mulai bergetar sedikit. Gu Chen dan yang lainnya meluncur ke depan ketika mereka merasakan salju di sekitar mereka bergetar, dan longsoran salju jatuh dari atas. Tak hanya itu, ratusan monster salju juga berbondong-bondong menyerbu ke arah mereka. Di luar gerbang perunggu, para master telah menghabiskan puluhan tahun mencari tanpa lelah tanpa menemukan satu pun Yeti yang masih hidup. Namun, Gu Chen dan kelompoknya telah bertemu cukup banyak Yeti di Gunung Changbai dalam 2 hari terakhir untuk membentuk satu resimen penuh. Tidak ada jalan di depan. Seru Lan Wancheng tiba-tiba. Ia segera berhenti, tetapi di belakangnya, longsoran salju dan Yeti yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah mereka. Apakah benar-benar perlu bertarung? Gu Chen berbalik dan berkata dengan dingin. Ia hendak mengeluarkan pedang kaisar manusia ketika Ji Sixuan meraih pergelangan tangannya, aku tahu jalan pintas. Di sini. Jalan pintas. Longsoran salju di belakang mereka semakin dekat. Longsoran salju tidak terlalu memengaruhi monster salju. Bahkan jika mereka terkubur, mereka dapat dengan cepat memanjat keluar dari tumpukan salju. Namun, orang-orang biasa yang terkubur di dalamnya kemungkinan besar akan terendam. Tidak semua orang seberuntung itu untuk selamat. Di sini, Ji Sixuan melambaikan tangan dan berteriak. Mereka tiba di daerah dataran rendah dengan tebing di bawahnya. Ia membuang balok kayu yang terikat di lengannya dan mulai melompat turun sedikit demi sedikit. Tidak, ini tebing vertikal. Ada jurang di bawah. Apa yang kau lakukan? Tanya Lan Wancheng terkejut. Beberapa tebing mungkin memiliki jalur di bawahnya, jenis jalur yang mengarah ke bawah, tetapi tebing vertikal semacam ini lebih seperti retakan yang diciptakan oleh pergerakan lempeng tektonik. Tidak ada yang tahu seberapa dalam di bawahnya, tidak ada yang bisa memastikannya. Mereka takut terkubur oleh salju dan jatuh hingga tewas. Namun Ji Sixuan, sambil menggenggam bongkahan es, terus turun, sosoknya perlahan menghilang dari pandangan. Ayo pergi, kata Gu Chen tanpa ragu. Ia kemudian memimpin jalan, melompat turun. Zuo Sandu mengikutinya dari dekat, lalu Lan Wancheng, dan akhirnya Li King. Begitu mereka melompat dari tebing, salju turun menimpa mereka, dan banyak monster salju juga jatuh. Gu Chen tidak tahu sudah berapa lama ia jatuh. Rasanya seperti jatuh itu membuatnya mengingat semua yang telah terjadi sejak ia lahir. Konon, hanya ketika seseorang sekarat, ia dengan mudah mengingat seluruh hidupnya seperti sebuah film. Saat ini, Gu Chen merasa seperti akan mati, jatuh berabad-abad tanpa mencapai dasar. Bang! Akhirnya, ia mendengar suara keras. Lalu ia tidak bereaksi. Ketika ia terbangun lagi, Lan Wancheng telah membangunkannya. Aneh, dia masih belum bangun.
Lan Wancheng menatap Gu Chen dengan ekspresi bingung dan berkata, bagaimana kalau kita melakukan CPR? Kurasa itu ide yang bagus. Zuo Sandu mengangguk sedikit. Kemudian Lan Wancheng mencubit wajah Gu Chen dengan tangan kanannya dan perlahan menundukkan kepalanya. Namun, tepat saat mereka hendak berciuman, semua orang mendengar tamparan keras. Bang! Sialan, kau berani memanfaatkanku. Gu Chen melompat dan berkata dengan marah. Di sisi lain, Lan Wancheng tidak hanya ditampar wajahnya, tetapi juga ditendang. Kakak Chen, kau sudah keterlaluan. Aku melakukan CPR untukmu, mengapa kau memukulku? Lan Wancheng menutupi wajahnya dan berkata dengan marah. Kenapa aku tidak membunuhmu? Setelah beberapa kali menggoda, Gu Chen akhirnya menatap langit. Ia bahkan tidak bisa melihat langit di atas, menunjukkan betapa dalamnya tebing itu. Ada banyak mayat monster salju yang jatuh hingga tewas, begitu pula tumpukan salju akibat longsoran salju. Yang paling mengejutkan, ada sungai di bawah, dan sungai itu tidak membeku. Suhu di atas -10 atau 20 derajat Celcius, tetapi ada sungai yang tidak membeku di bawah sana. Teruslah ke selatan menyusuri sungai ini sejauh 30 km, dan kita pasti akan sampai. Ji Sixuan mengangguk kecil dan berkata, Selatan. Kemana arah selatan? Tanya Gu Chen curiga. Begitu. Kau jatuh ke sini, kau pada dasarnya kehilangan rasa siang dan malam. Mengikuti arah sungai ini adalah selatan. Aku pernah jatuh ke sini secara tidak sengaja, dan saat itulah aku menemukan bahwa ujung sungai ini mengarah keluar. Ji Sixuan terus berjalan maju dan terkekeh. Larut malam, di istana yang jauh di Gunung Changbai. Xie Sun melaporkan kejadian itu dengan jujur kepada atasannya. Tirai masih memisahkan aula, dan jeritan melengking wanita itu masih terdengar dari dalam. Namun, kali ini, untungnya, wanita itu tampak masih hidup. Kelompok itu berlutut di aula selama 1 atau 2 jam penuh sebelum Zhao Huliang akhirnya turun selangkah demi selangkah. Apakah kau yakin dia sudah mati? Zhao Huliang bertanya dengan dingin, tangannya di belakang punggung. Xie Sun berlutut di lantai, kepala tertunduk, dan berbisik, mungkin. Dia jatuh ke celah Tian Yuan, yang konon tingginya lebih dari 1000 meter. Hampir tidak ada peluang untuk selamat. Terlebih lagi, dia tersapu longsoran salju. Bahkan jika Gu Chen dan yang lainnya ingin berpijak, mereka mungkin tidak akan mampu. Jatuh dari ketinggian seperti itu, dengan salju yang menekan dari atas, orang normal mungkin akan benar-benar terpana, tanpa kesempatan untuk bereaksi. Sekalipun dia tidak mati, dia pasti akan terluka dan menderita masalah kesehatan yang berkepanjangan. Haruskah? Mendengar ini, Zhao Huliang segera melambaikan tangan kanannya, dan sebuah cambuk muncul di udara, menghantam Xie Sun dengan keras. Aku tidak ingin mendengar kata-kata yang tidak pasti seperti itu lagi. Aku ingin melihatnya hidup atau mati. Xie Sun sangat kesakitan oleh tamparan itu hingga darah menetes dari sudut mulutnya. Ya, ada berita lain, budak-budak Kunlun telah dikirim dan digunakan. Efeknya sepertinya tidak terlalu bagus. Mereka tidak bisa menjalankan roda-rodanya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sumber daya petani terlalu besar dalam beberapa tahun terakhir, memaksa mereka untuk mengimpor sejumlah budak Kunlun dari Gunung Kunlun untuk penggunaan sehari-hari. Untuk menjalankan proyek bawah tanah dengan lancar, lebih dari 100 pria berbadan sehat dibutuhkan setiap hari, dengan esensi kehidupan mereka yang memasok proyek bawah tanah. Namun, meskipun beberapa budak Kunlun telah dikerahkan, efeknya kurang dari sepertiga dari sebelumnya. Sepertinya kitab-kitab kuno itu benar. Tubuh orang Xia paling dekat dengan tubuh para dewa. Mereka juga menerima nutrisi terbaik. Sampah seperti budak Kunlun itu bahkan tidak pantas mati demi para dewa. Zhao Huliang mendengus dan berkata dengan suara berat, para petani bilang mereka akan mengirim 10.000 orang besok. Aku tidak ingin ada kesalahan lagi dalam masalah ini. Baik, bersambung.